Halo, selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan saya Silve di program Podcast Suara Red. Seperti biasa di program ini kami akan membahas topik yang jelas ya, pasti dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan saya jumpai dalam keadaan yang tetap sehat, tetap semangat. Dan kali ini kita akan mengangkat topik ya, tema tentang konversi kendaraan roda 2, lebih khususnya motor saat ini dari BBM ke tenaga listrik. Dan untuk membahasnya nanti sudah ada dua orang narasumber yang sudah ada di studio kami, dan ini live in location. Dan saat ini kami sudah berada di bengkel SMK Santo Aloysius Ruteng. Nah, seperti yang terlihat ya di belakang kami ini ada berbagai macam alat ya. Saya tidak tahu apa namanya, nanti sebentar akan disampaikan narasumber kami. Dan ini juga merupakan salah satu program PLN dalam menyelamatkan bumi terkait dengan penggunaan energi hijau, konversi dari BBM ke listrik. Dan semua negara ya sekarang memiliki komitmen untuk kemudian membangun kesepakatan bersama tentang pemakaian energi hijau atau energi ramah lingkungan. Nah, seperti apa nanti ya, saya kenalkan dulu dua narasumber kami yang sudah ada di studio kami. Yang pertama ada Mas Panca, panggilannya Panca saja katanya tadi. Siap Om, siap. Panca Budi Setiawan, selamat siang Pak Panca. Selamat siang Om Silve. Ini tim komunikasi PT PLN ya, UIP Nusra, lebih khususnya untuk daerah Kabupaten Manggarai juga, Nusa Tenggara ya, Nusra. Dan juga ada Bapak Gerardus Syukur, guru SMK Santo Aloysius Ruteng. Selamat siang Pak Geri panggilannya. Siap. Nah, kalau ini bukan Pancasila tapi Selamat siang. Sama-sama dulu ya. Ya kami langsung saja ya. Mungkin ke Mas Panca dulu. Nah, Mas Panca ini kan PLN ya, berkomitmen kemudian untuk memastikan bahwa ya dunia itu harus diselamatkan ya dari penggunaan energi-energi yang sudah membawa polutan ataupun sudah merusak. Nah, kira-kira apa dasar kemudian teman-teman PLN untuk menggagas ini? Nah, masuk ke Manggarai pula. Manggarai ini hebat loh ya. Jadi sudah mulai mengkonversikan BBM ke listrik. BBM ke listrik. Oke. Baik. Terima kasih Silve. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Mungkin hampir semua masyarakat juga bertanya, kenapa PLN kok masuknya ke Manggarai bukan ke daerah yang lain. Tapi yang jelas komitmen ini tumbuh karena begini Pak Silve. Jadi PLN itu melakukan suatu pergerakan yang nyata terkait dengan menekan efek rumah kaca ya. Dan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mencapai net zero emission di 2060. Jadi PLN berkampanye nyata dalam program yang mungkin sekarang lagi gencar-gencarnya, yaitu melalui program konversi motor berbahan bakar minyak menjadi motor listrik. Dan ini memang sudah kita jalankan. Sebelumnya adalah di SMK 3 Mataram dan sekarang kami merambah ke Manggarai sini. Gitu Pak Silve. Ya, sangat-sangat luar biasa ya. Itu pemanasan dulu ya. Nah, siap. Saya ke Pak Geri. Pak Geri ini kan teman-teman di SMK Santo Aloysius ini sangat luar biasa ya. Setidaknya kalau omong tentang motor listrik di Manggarai ini masih jarang. Kalaupun kemarin itu waktu KTT Asia ya, di Labuan Bajo itu ada mobil listrik. Ya, di Manggarai ini tidak ada fisiknya. Tapi apakah kemudian yang disampaikan oleh teman-teman Aloysius kepada PLN merujuk pada kerjasama, ataukah memang ya dari sekolah sendiri yang kemudian itu bisa masuk ke SMKS Santo Aloysius? Oke, makasih Kakak Silve. Jadi ya kami juga di SMK Santo Aloysius ya puji Tuhan ya, berterima kasih kepada sebenarnya Pak Bupati yang memfasilitas sebagai fasilitator menemukan kami dengan orang baik seperti mereka Pak Panca ini hadir di SMK Santo Aloysius ya, dan pada akhirnya tanggal 23 kemarin program pelatihan ini dilaksanakan selama 4 hari dan sudah dilakukan pelatihan? Sudah dilaksanakan.
artinya kerjasama ini bukan tidak mungkin ke depannya, pasti ada the next. Setelah ini ada apa lagi ya kami tunggu saja dari Pak Panca dan teman-teman. Oke. Nah, lalu dari kesiapan teman-teman di sini ya secara infrastruktur misalkan atau peralatan, apakah kemudian dari sekolah sendiri atau mungkin dari PLN Mas Panca yang siap? Oh ya, baik, terima kasih Om Silve. Jadi memang seperti yang disampaikan sama Pak Guru Gary ini, penggagas utamanya sebenarnya memang pada saat itu kita ada pertemuan di Jakarta sama beliau Pak Bupati Heri Nabit ya sebagai Bupati Manggarai. Beliau itu mendengarkan bagaimana kesuksesan PLN dalam hal ini menjalankan program PLN Peduli di bidang pendidikan. Jadi kita coba untuk menciptakan tenaga-tenaga ahli di bidang konversi, dan puji Tuhan di Mataram juga cukup bagus dan antusiasnya cukup tinggi. Dengan dorongan tersebut kira-kira di bulan November ya Pak Geri ya, pencetus Pak Bupati menyampaikan itu, sehingga kami langsung mengambil ide tersebut. Kayaknya ide yang cukup bagus karena bukan kebetulan lagi ini berbarengan dengan di Manggarai ini adalah pusat dari pengembangan energi baru terbarukan dengan sumbernya yang luar biasa ya Om Silve ya, yang sudah kita ketahui bersama. Di Manggarai ini sumbernya itu sudah sumber energi bersih di mana sudah ada pembangkit panas bumi dengan kapasitas 4 kali 2,5, totalnya ada 10 MW, dan sekarang PLN juga kita ketahui bersama sedang melakukan persiapan untuk pengembangan energi bersih juga di 56 dengan kapasitas 2 kali 20. Kita berbicara tentang hulu, kita tidak boleh melupakan tentang hilir ya kan. Seperti kemarin yang disampaikan oleh manajer PLN UPP Nusra II, bagaimana PLN menyiapkan juga dari sisi fasilitas di hilirnya. Hilir dalam hal ini adalah kita mencoba menyiapkan tenaga ahlinya. Kita sudah tahu bagaimana masyarakat di Indonesia, pada khususnya di Manggarai ini, sudah mengenal semua peralatan yang berbau tentang listrik. Apalagi kita sudah lihat ya di jalan-jalan itu banyak juga anak-anak, mungkin juga terus ibu-ibu juga sudah memakai kendaraan listrik yang kita lihat itu selis ya, sepeda listrik. Tidak menutup kemungkinan kedepannya ada molis ya, motor listrik. Makanya kita menggagas di Manggarai ini, kita menyiapkan tenaga ahlinya dulu. Tenaga ahlinya kita siapkan. Di samping itu juga setelah kita menyiapkan tenaga ahli itu, akhirnya nanti akan menjadikan SMK itu menjadi rujukan. Gitu. Kedepannya begitu Om Silve. Endingnya gitu. Pasti itu. Ya, puji Tuhan lah dari gagasan yang di bulan November itu, akhirnya terwujud di tanggal 23 bulan ini. Dan ini kita di tengah-tengah ya, di tengah-tengah hari ini kita podcast itu sedang berlangsung di hari ketiga nggih. Sudah hari ketiga ya? Iya, hari ketiga Om Silve. Ini luar biasa ini Om Silve. Dan antusiasnya cukup bagus Om Silve ini. Pesertanya juga cukup banyak ini. Ada dari pihak guru ya. Guru kita ada cewek juga saya lihat itu. Itu sudah. Iya, ada. Guru totalnya ada berapa ya Pak Geri ya di sini yang kita libatkan tuh? Kalau dari SMK Santolosius itu Kak Silve itu ada 10 guru. 10 ya. Ada satu ya tadi Kakak Silve bilang ada guru ada cewek. Hebat. Karena memang dia kompetennya di bidang listrik memang. Karena dia alumni memang kuliah listrik tuh. Kuliah listrik. Itu terus 10 dari SMK Santolosius, terus ada 2 teman guru dari SMK WRI, SMA Negeri WRI, terus dari SMK Minakusuma juga ada 2, terus ada 2 juga dari SMK Gonzaga Mbai. Terus dari ada 10 dari siswa dari SMK. Dari Nah, lalu dari kesiapan dari teman-teman sendiri di sini seperti apa? Nah, misalkan nanti ya itu dilaksanakan, lalu kemudian siswanya langsung dilibatkan pelatihan atau nanti setelah guru dulu baru dikonversikan ke muridnya. Kalau itu karena memang kami libatkan ada 10 siswa, ya setidaknya dari mereka juga nanti bisa menularkan apa yang mereka sudah pelajari selama beberapa hari ini, dan juga mereka juga ikut terjun langsung di prakteknya.
seperti itu. Bagaimana ketika berhadapan dengan hal-hal itu? Ya, hal-hal baru. Memang hal baru ya, Silve, tapi ya itu tadi setidaknya semua butuh belajar dan juga hasil pemaparan materi dari Mas Yuta kemarin. Ya keren saya lihat itu. Iya. Ini kebetulan yang kita gandeng juga Pak Guru memang tim ahli. Itu kita turunkan langsung dari Braja Elektrik, di mana Braja Elektrik itu posisinya memang sebagai riset untuk motor konversi, memang bergerak di bidang motor konversi di Indonesia, dan beliau posisinya nomor 2 setelah BRT di di susunan perusahaan-perusahaan yang memang supporting untuk pengembangan motor konversi, Molis itu. Dan tidak salah lagi, jadi kami datangkan langsung ahlinya, langsung CEO-nya, langsung pemiliknya ini Om Silve. Jadi kita dari PLN itu tidak dalam memilih program itu tidak main-main, langsung gas-gas gitu, pokoknya langsung kita ke ahlinya, gitu, gaspol pokoknya kita langsung ke ahlinya ini yang kita datangkan. Gitu. Ya baik Mas Panca, ini kan nanti kalau misalkan proyek ini berhasil ya, katakan konversinya begitu masif lalu terpakai, nah masyarakat pasti juga akan melirik produk ini. Betul. Nah kalau misalkan terjadi peningkatan, nah ini kan kita ketersediaan tenaga listrik kurang, langkah yang kemudian diambil oleh teman-teman PLN seperti apa? Baik, terima kasih Om Silve. Ini memang pertanyaan yang memang cukup bagus sekali, dan ini berhubungan dengan berhubungan dengan produknya PLN. Ya, jadi di hulunya. Iya, di hulunya. Betul Om Silve. Jadi memang kita ketahui bersama Om Silve, PLN itu dalam beberapa tahun ini kita sudah melakukan riset ya, istilahnya sudah melakukan penelitian sebelumnya juga dari tahun 92 sebenarnya ya, dari tahun 92 kemudian dengan melihat kapasitasnya di Manggarai yang cukup hebat sekali untuk panas buminya. Akhirnya di tahun 2018 itu kami dari PLN turun lagi untuk program pengembangan di Ulumbu. Betul. Jadi kita memang menyiapkan untuk mengembangkan Ulumbu panas bumi sebagai energi hijau dan energi bersih. Yang memang sangat selaras dengan tujuan dan programnya pemerintah net zero emission di 2060 itu. Dan rencananya Pak Om Silve, kita akan melakukan segera untuk konstruksinya itu di tahun 2024 ini sebenarnya. Kita sudah siap. Jadi untuk Ulumbu pengembangan 5 dan 6 untuk mengantisipasi kekurangan energi ini berarti 2024 ini. 2024 itu sudah di dalam jadwalnya itu sudah memulai kegiatan konstruksi sipil dulu. Dan kita sudah masuk ke tahap pembebasan lahan untuk tahap yang pertama Om Silve untuk Ulumbu 5-6 yang sudah kita selesaikan di akhir tahun 2023. Itulah jadi langkah konkret yang sudah disiapkan PLN untuk menunjang bagaimana bertumbuhnya listrik di Manggarai pada khususnya atau Manggarai Raya kemudian meluas sampai ke Flores. PLN sudah menjawab itu. Jadi sudah masuk ke dalam program pengembangan 5 dan 6. Ya kami mohon dukungannya Pak Om Silve dan mohon dukungannya dari para pemirsa Suara NTT.net ini untuk mendukung pengembangan energi hijau ya kan dari Manggarai itu sendiri. Ini salah satunya juga SMK Santo Aloysius. Itu nyatanya mereka bisa mengkonversi. Luar biasa. Jadi konversi dari BBM ke listrik. Nah gurunya nanti konversikan juga ke muridnya. Enak, betul. Ini jumlahnya banyak ini Om Silve ini. Jadi untuk kegiatan ini jumlahnya bisa sampai tenaga ahlinya sudah 16. 16 dan dari produk konversi ini di samping sudah menyiapkan tenaga ahli termasuk Pak Geri ini otomatis sudah langsung jadi tenaga ahli konversi. Nanti saya bawa motor ke sini. Itu sudah. Tinggal bilang aja nanti diskusi dengan Pak Geri. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita ya masih seputaran materi yang sama. Jangan kemana-mana, saya Silve akan kembali untuk Anda di program podcast Suara Net. Oke, terima kasih.